setelah pandemi atau ketika pandemi ini, wah ini dahsyat sekali Pak. Dahsyatnya kenapa? Orang tidak, jangankan untuk memikirkan ya, memikirkan orang lain, memikirkan dirinya, saya pikir dia harus jaga kesehatan, dia harus mengurung di rumah. Nah kesempatan-kesempatan ini tidak ada. Ya, netizen El Cinta masih dalam rangkaian kegiatan membantu panti-panti sosial yang terdampak COVID-19. Kali ini tim El Cinta Peduli berada di Panti Asuhan Karya Bakti yang terletak di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Adapun dari kegiatan mereka yang sehari-hari mengikuti dari kegiatan pada panti-panti, dan sedikit banyaknya di sini ada 140 orang lebih dari santriwati ataupun santriawan yang berada di Panti Asuhan Karya Bakti ini. Dan dari kegiatan mereka di sini sehari-hari, mungkin mereka juga banyak sedikitnya kendala dari fasilitas yang ada, namun memang cukup luas juga dari kondisi wilayah dari Panti Asuhan Karya Bakti ini. Tim El Cinta Peduli akan berbincang dengan salah satu santriwan yang sudah siap di pembodokan atau dari yang ada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa Mas? Hafiz. Mas Hafiz, boleh cerita sedikit nih. Sudah berapa lama di sini Mas Hafiz? 3 tahun. 3 tahun di sini. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Ini udah 3 tahun ini seperti apa sih kegiatan di sini Mas Hafiz, sebelum sama sesudah COVID tuh bisa diceritain Mas? Kalau sebelum COVID banyak gitu kan, banyak orang seru gitu ya. Tapi semenjak ada COVID kita mainnya di sekitar panti. Pagi-pagi kita berkebun. Terus siangnya bisa mengaji. Habis zuhur istirahat sebentar baru bisa mengaji lagi. Terus bisa ada ekstrakurikulernya. Kalau sudah COVID tuh sama aja sih, nggak ada bedanya. Cuman kita di sini dilarang untuk keluar dari gerbang dan keluar dari panti. Jadi kita bermain di sekitar panti. Iya. Hafiz, di sini kan cukup luas nih. Kalau teman-teman sore kegiatannya apa aja sih? Kalau atau waktu lengangnya itu kapan? Sore hari atau pagi? Seperti apa? Kalau sore bisa ada kadang main bola, ada yang ekstrakurikuler. Ya, kadang ya pokoknya intinya mah jam 5 udah siap-siap untuk ke masjid lagi, ngaji lagi. Ya, untuk teman-teman dari El Cinta Peduli Kemanusiaan, kami sini sebagai anak asuh Panti Asuhan Karya Bakti mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah membantu kami di sini. Karena semenjak ada COVID kami sangat membutuhkan sembako, dan kami juga di sini kalau masalah sayuran kami ada di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari El Cinta Peduli Kemanusiaan yang sudah berbagi kepada kami. Kami doakan semoga teman-teman dari El Cinta Peduli Kemanusiaan dijauhkan dari segala mara bahaya dan disehatkan selalu, dilapangkan rezekinya, dan semoga Allah melipat gandakan apa yang telah diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panti Asuhan Sosial
anak asuh Wisma Karya Bakti ini sebetulnya sudah berdiri sejak 1983, Pak. Jadi kalau dilihat usia ini sudah lama, 1983. Tapi berjalan seringnya waktu itu, tahun singkatnya ya, tahun 2000 itu ini tidak ada kegiatan, Pak, vakum. Jadi panti sosial ini atau panti asuhan ini sejak 2000 sampai 2008 ini off, nggak ada kegiatan. Karena memang salah satu beberapa pengurusnya dan beberapa kendala. Nah akhirnya kami, Pak Ustadz Ibnu, saya dan pengurus yang lainnya sejak bulan Agustus 2008 ini mulai di sini, Pak. Jadi sebetulnya Elcinta Peduli ini datang ke sini pas di 12 tahun kami 12 tahun kami mengurus atau diberikan amanah Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini. Ya, di awalnya ini 2008 ini kami mengurus 6 orang anak, Pak. 6 orang anak. Kemudian ketika awal kami datang ke sini itu diundang atau diminta oleh pendiri dan pengomong Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini, sebetulnya tidak ada syarat, Pak, bagi kami dengan pengurus pantinya atau pendiri panti ini tidak ada syarat. Kami minta cuma ada 1-2 syarat lah. Yang pertama syarat Allah, ibadahnya, kemudian syarat kepada kemanusiaan. Sebab hablum minallah dan hablum minannas ini sangat penting buat kita. Nah, awal 2008 ini kalau lihat tadi panti ini udah nggak berbentuk, Pak. Yang berbentuk cuma satu asrama di sana tuh ada. Asrama paling depan itulah yang tempat pertama kali kita mengasuh 6 orang anak. Jadi tempat-tempat ini rumput-rumputnya tinggi. Ya, jadi yang pertama kali kita masuki dan kita benahi adalah asrama depan, kemudian masjid. Masjid pun sudah tidak berbentuk lagi, kotor, kemudian tidak terawat. Akhirnya 2008 awal itu kami mencoba untuk memulai perapihan asrama depan, kemudian masjid. Nah, baru bertahap kita lanjutkan kepada tempat-tempat yang lain. Nah, alhamdulillah berjalan 2008, kemudian tambah 12 orang, dan sampai hari ini alhamdulillah 2020 Agustus ini kita mencapai 142 anak asuh, Pak. Dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, 42-nya anak perempuan dan 100-nya anak laki-laki. Alhamdulillah. Dari mana mereka asalnya nih, Pak? Ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa, Cianjur, Bandung. Artinya dari seluruh Indonesia ya? Hampir, cuma dari daerah timur, Pak, yang belum. Dari timur. Kemarin seharusnya kita dapat tuh dari anak-anak maaf Irian Jaya, tapi kemarin nggak jadi ke sini. Jadi alhamdulillah kita ini diberikan amanah oleh Nusantara inilah, taruhlah ya, karena dari Medan dan lain sebagainya gitu. Tuh. Kemudian dari tingkat berapa kita masuk ke sini? Sebetulnya tidak punya syarat sih, Pak. Yang penting syaratnya adalah mereka bisa cuci pakaian sendiri. Gitu. Nah, kalau dia kelas 5 SD atau kelas 4 SD bisa cuci pakaian sendiri, ya itu silakan. Karena yang tidak kita sediakan adalah jasa cuci. Kalau makan mereka tinggal makan. Jadi sehari 3 kali makan, Pak. Sampai kepada sabun mandi, kemudian alat cuci, gosok gigi, itu insya Allah kami siapkan untuk mereka. Dari 142 anak itu. Jadi kalau suka dukanya, kenapa sih kami dengan pengurus-pengurus yang lain mau gitu ya, Pak, ya, mau berjibaku, mau melakukan hal ini, apalagi menampung 142 anak. Ya salah satunya kami juga membantu pemerintah sih sebetulnya, karena memang kan pendidikan itu wajib ya. Setiap warga negara itu berhak untuk menerima pendidikan, gitu. Dan insya Allah juga biayanya ditanggung sebetulnya sama pemerintah. Nah, kami tidak bisa langsung banyak. Nah, tapi apa yang bisa kami bantu untuk pemerintah? Ya, 142 orang anak inilah kita program membantu pemerintah. Agar apa? Agar mereka juga mengecam pendidikan. Kan gitu. Jadi kalau itu kita lakukan, berarti itu adalah kebaikan buat kita. Kalau kata ini dalam logatnya ya, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya
perbuatan baik itu untuk kamu sendiri. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya Iya. itu adalah kebaikan untuk kita. Betul. Nah, apalagi dalam membantu program pemerintah, kemudian taruhlah membantu anak-anak yang tidak sekolah ini, yang seharusnya tidak sekolah menjadi sekolah. Iya. Ini sebetulnya bukan buat mereka, dan ini juga bukan buat pemerintah. Kita hanya membantu, tapi itu sesungguhnya buat kita sendiri. Betul. Nah, sebelum dari suka dukanya, Pak, Iya. saya nanti bercerita tentang suka duka atau apalah nanti Iya. ya. Tapi kegiatan yang ada di panti ini, ya di panti ini kegiatannya itu 24 jam, Pak. Apa aja tuh, Pak Ustadz? Ya, kenapa kita 24 jam di sini? Kenapa kita tidak memberikan santunan kepada orang-orang yang di luar atau anak-anak yang di luar panti, agar kita mudah memantau, Iya. mendidik, membangun karakter. Karena itu kan tujuan daripada pendidikan. Iya. Kalau mereka di luar panti, kita awasinya bangun tidurnya bagaimana, berangkat sekolahnya gimana, pulang sekolahnya bagaimana, nanti sudah sampai di rumah belajarnya bagaimana. Nah, ini kerepotan kita. Makanya mereka biar ada di sini semuanya, gitu. Itu Kegiatannya apa aja? kegiatannya dari mulai bangun tidur Iya. jam setengah 4 itu, jam 3.30 itu mereka udah bangun, Pak. Oh. Sudah melaksanakan tahajud, ya kan, jam 3.30. Berarti sampai jam 4 mereka tahajud. Iya. Dan jam 4 sampai menunggu subuh, sampai azan subuh itu mereka halakoh murojaah, Iya. tahfiz, karena memang Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini di dalam Wisma Karya Bakti ini adalah ada program Hafiz Entrepreneur School. Oh. Jadi ada tahfiz, entrepreneur, dan schoolnya. Nah, sebelum subuh mereka halakoh murojaah sampai azan subuh, sholat subuh berjamaah, dan wajib itu, Pak, Iya. bagi kami yang ada di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini untuk melaksanakan sholat fardu itu wajib berjamaah. Ya, nanti ada absennya, Pak. Oh. Absen. Jadi si A, B, C, D itu ada absennya kelompoknya. Kemudian setelah subuh dia halakoh lagi sampai jam 6. Jam 6 dia persiapan dia piket, ya piket masjid, piket kamar, dan lain sebagainya. Nanti jam 6.30 sampai jam 7 tepat mereka makan pagi, sarapan pagi. Nah, jam 7 nanti setelah dia sarapan pagi itu mereka harus berkebun. Bahasa di sini, Pak. Iya. Berkebun, ada kebun hidroponik, ada kebun konvensional, ada perikanan, ada peternakan. Nah, itu kegiatan pagi itu. Nah, untuk apa? Itulah skill. Jadi skill itu minimal kami untuk makan itu tidak, ya untuk sayuran itu tidak beli, Pak. Jadi hari ini misalnya sayur daun singkong, kangkung, bayam, pakcoy, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Panti Asuhan Wisma Karya Bakti bisa mengirit bahasanya apa ya, ngirit lah ya dari sisi lauknya minimal sayuran. Jadi alhamdulillah sayuran tidak beli, alhamdulillah cabai tidak beli dari berkebun itu. Nah, di dalamnya ada peternakan. Alhamdulillah kita punya kambing dan ayam. Ya alhamdulillah kemarin pada Idul Adha kita jual 6 ekor kambing, Pak. Gitu. Jadi 6 ekor kambing kita jual. Alhamdulillah si yang belinya pun akhirnya mengorbankan kambingnya di sini. Kayak gitu. Kemudian perikanan. Nah, perikanan ini kita coba ternak lele, ternak tila. Tapi kemarin, Pak, ini membuat ini alam ya. Alam. Kenapa saya katakan bulan Januari kemarin ini mungkin salah satu duka ya, Jadi ikan gurame kita udah ukuran 1 kilo 1 kilo jadi 2 ekor. Kemarin banjir, Pak. Gitu. Itu ada sekitar 1.000 atau 1.500 ekor. Nah, itu banjir akhirnya hilang semua ikan kita. Ya harusnya kita buat tabungan. Ya akhirnya banjir. Nah, terus itu kegiatan pagi jam 9 lah. Nanti ada yang ngarit juga, itu yang cari rumput buat kambing, terus ayam. Nanti jam 9 selesai, setengah 10 dia duha, kemudian jam 10 dia harus KBM lagi, kegiatan belajar mengajar. Karena alhamdulillah di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini jam 7 kelas 7 sama kelas 8 dan 10 sudah 11 itu homeschooling, Pak. Tinggal kelas 9 sama kelas 12 itu masih di luar. Nah, itu KBM pertama itu sebutannya. Sampai jam 12 kurang seperempat mereka belajar. Nanti jam 12 zuhur dia sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dia harus makan bareng-bareng lagi, dia makan seadanya, Pak.
Ya makan seadanya, ya alhamdulillah makan kita sehari 50 kg. Nah, ya, Pak, ya? karena 142 tuh, Pak. Iya. Jadi makan 3 kali, pagi, siang, sore makannya. Nanti setelah makan istirahat jam 13.30 ekstrakurikuler, Pak. Ekstrakurikulernya itu ada fotografi, ada musik, nah itu kemudian sebetulnya ada yang lainnya, olahraga, itu ada bola, taekwondo, kemudian sebetulnya tuh ya ada, kemudian menjahit sebetulnya ada untuk khusus perempuan. Nah itu di kegiatan ekstrakurikuler jam 13.30 sampai asar. Nanti pada asar itu kegiatan pribadi, Pak. Apa aja tuh? Nyuci biasanya. Kenapa? Kalau dia tidak boleh nyuci di pagi hari, dia tidak boleh nyuci di malam hari. Pokoknya kalau mau nyuci kita siapkan waktu tuh pada asar. Kalau yang sudah nyuci boleh main bola, Gitu. boleh kegiatan yang lainnya. Jadi biar ada stok baju gini, Pak. Jadi kalau tidak diatur gitu, nanti anak-anak pagi nyucinya, siang atau bermacam-macam gitu. Intinya dia harus mengikuti Rule SOP di SOP sini. di sini. Kalau nggak begitu, dia akan kena sanksi gitu. Nanti setengah 6, jam 5 sampai setengah 6 tuh mereka mandi. Setengah 6 mereka sudah harus di masjid lagi untuk kegiatan persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mereka makan. Jadi makan mereka itu ba'da maghrib sampai menjelang isya. Sholat isya berjamaah, nanti halakoh sampai jam 8 malam. Nanti jam 8 malam sampai jam 10 KBM lagi, kegiatan belajar mengajar. Nanti jam 10 baru tidur, istirahat. Bangun lagi setengah 4. Itu kegiatan tuh. Kegiatan rule-nya, kegiatan kami di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Kenapa mereka harus menjadi orang hafiz? Kalau dia mampu, kemudian dia harus punya skill, entrepreneurnya, dan dia juga sekolah. Makanya kami ada sistemnya Hafiz Entrepreneur School. Walaupun ini kegiatannya panti, tapi ya kalau seperti orang-orang di sana, ya kelihatan agak lebih keren gitu, Mas. Sebetulnya Hafiz Entrepreneur School gitu, jadi punya skill. Nah, sukanya gimana? Suka dan duka. Kalau saya pikir suka, banyakkan suka atau banyak dukanya ya, banyak sukanya lah sebetulnya ya. Cuma kan kadang-kadang kita mengartikan tidak suka ini yang nanti tanda kutip. Kenapa saya katakan banyak sukanya? Karena kami yang ada di pengurus di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ataupun siapapun bagi pemirsa El Cinta peduli ini itu sebetulnya bisa suka melakukan hal yang terbaik. Kenapa tadi saya katakan tatkala kita melakukan suatu perbuatan baik itu pada dasar untuk kita sendiri. Kedua, tatkala kita berdekatan hari ini dengan anak-anak yatim, nanti Rasul akan bersama kita, Pak. Amin. Di yaumil akhir. Amin. Artinya kan itu sebetulnya reward yang sangat luar biasa. Kalau hari ini misalnya, foto sama artis kan berebut tuh, Pak. Berebut sama artis, foto sama artis A, B, C gitu. Sekarang kita mau di foto, mau selfie gitu bahasanya. Nanti di yaumil akhir bersama kekasih Allah gitu. Amin. Ya kan? Itu kan suka dong. Jadi suka kami gitu. Jadi berbuat baik untuk kita akan mendapat bersama orang yang Allah sukai yaitu Muhammad Rasulullah. Kemudian kenapa kita harus suka dalam hal ini? Karena tatkala kita bersedekah, memberikan sesuatu, sebetulnya itu menolak bala buat kita. Menolak bala gitu. Jadi kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa tadi? Karena sedekah itu sebetulnya menolak bala. Kemudian setiap hari malaikat itu selalu datang. Allah gilirkan 2 malaikat. Tatkala kita bersedekah di pagi hari, malaikat akan berdoa, ya Allah berikanlah lebih banyak rezeki bagi orang ini. Tatkala kita tidak bersedekah hari ini, ada 2 malaikat yang lain, kutuklah ya Allah manusia ini yang tidak bersedekah. Itu kan berarti suka kita tuh. Berarti apa? Kita didoakan oleh bukan dari makhluk saja, manusia maksudnya, malaikat pun mendoakan kita. Itu sukanya tuh, Pak. 2 tahun yang lalu kalau Ramadan itu biasa bulan yang sangat luar biasa, Pak. Ramadan. Betul. Pada dasarnya betul memang Ramadan bulan yang sangat luar biasa. Tapi Ramadan pandemi ini satu pun ya yang datang ke sini untuk melaksanakan buka bersama, sahur bersama, ini tidak ada, Pak. Gitu kan? Jadi tidak ada yang sahur bersama, tidak ada yang berbuka bersama gitu. Karena Pak, mereka kan takut social distance atau apalah gitu kan, jaga jarak, kemudian harus memikirkan kesehatan. Nah ini tidak ada. Jadi kegiatannya memang
sangat luar biasa ini pandemi ini, sehingga kita sebagai pengurus harus menguras gitu kan apa yang harus kita lakukan. Sedangkan anak-anak tetap harus makan, anak-anak harus ya kegiatan, kemudian apalagi menjelang Ramadan, Idul Fitri mereka harus pulang. Nah kesedihan di Ramadan ini kita tidak pulangkan mereka Pak. Kalau malam takbiran, kalau biasanya kalau Bapak mungkin tidak bertemu orang tua gimana? Ini kan satu Pak, Bapak sendiri atau keluarga atau istri. Kalau ini 142 anak malam takbiran nangis bareng-bareng Pak. Iya kan bareng, dia harus ketemu keluarganya, gimana nggak bisa kan? Mau pulang bagaimana? Di sana juga harus ditutup ke luar daerah, misalnya ke Padang, apa ke Palembang, ke Medan. Ini kan udah ditutup, nggak bisa ke sana. Yang ada kan hari ini, kemarin itu mereka pasrah, ya paling tidak menangis gitu kan, menangis untuk apa ya, mengobatkan kerinduan dia bagaimana ya, bisa-bisanya nangis. Atau paling kalau seandainya dia video call pun harus berantian, mereka kan nggak pegang handphone, pengurus yang pegang handphone. Ya handphone pengurus gantian tuh Pak, antri satu orang. Iya kalau di rumahnya punya handphone, kalau enggak ya itu jadi kegiatan Ramadan. Kemudian selain itu yang tadi kita punya ekskul musik. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kalau marawis reggae itu agak panen Pak. Jadi kalau panggilan ke sana ke sini untuk nyambut ini gitu. Alhamdulillah kemarin free sama sekali, tidak ada sama sekali. Bahkan kegiatan event kita di Mall Tangsi itu ya tanggal 1 Syawal sama tanggal 2 Syawal itu yang nominalnya satu panggung itu di Tangsi itu 10 juta lah Pak. Yang 20 juta hilang karena pihak Tangsi membatalkan. Kenapa? Karena memang ya kita juga tidak bisa menyalahkan ya kondisi. Akhirnya ya dua momen itu hilang. Belum momen-momen yang lainnya. Terima kasih banyak. Dan bagi pemirsa El Sinta Peduli ya barangkali ada yang mau juga memberikan donasi langsung kepada kami, mau sedekahnya banyak bentuknya. Kami memberikan suatu kemudahan yang sangat luar biasa bagi para pemirsa atau bagi sahabat-sahabat teman-teman yang di luar sana. Salah satunya bisa Pak gini, subscribe dan share YouTube channel kami, Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Di situ ada kegiatan-kegiatan anak-anak. Jadi cukup subscribe, share, yaitu sudah menjadi sedekah. Karena berbagi tidak harus menunggu kaya. Kemudian kalau mau silaturahmi langsung, lihat anak-anak, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan ya Pak ya. Betul. Nah ini harus tetap kita jaga. Mau lihat mereka langsung, bagaimana kegiatan monggo, mampir ke Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Ataupun mau mendonasikan ke rekening, apa itu rekeningnya? Rekening mandiri Pak. Di rekening mandiri atas nama PSAA Wisma Karya Bakti, ya di rekening mandiri 1570 00 50 05 799 itu di mandiri. Kemudian yang di BRI 08 09 01 02 43 40 535 sama atas nama PSA Wisma Karya Bakti. Itu pesan atau himbauan atau harapan kami karena ini adalah saya katakan adalah yang pertama nih Pak media. Alhamdulillah bagi El Sinta ya, kami mendoakan semoga El Sinta tetap berjaya, terus berkah. Begitu juga para pemirsa El Sinta Peduli yang telah menyalurkan kepada kami. Insya Allah Allah gantikan yang berlipat-lipat ganda di dunia ini, dan Allah akan berikan yang terbaik untuk di akhiratnya. Ini kan doa, karena Pak kami bisa memberikan doa itu aja Pak. Baik. Insya Allah dari 142 anak ada yang diijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendengar Radio El Sinta yang telah menyalurkan donasinya kepada Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami, yaitu Panti Asuhan Wisma Karya Bakti, semoga Allah melipat gandakan terhadap sesuatu yang telah diberikan kepada kami. Kami ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri dari Panti Asuhan Wisma Karya Bakti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada El Sinta Peduli Kemanusiaan. Semoga apa-apa yang telah diberikan kepada kami menjadi sebuah ladang amal ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman dari El Sinta Peduli Kemanusiaan dijauhkan dari semua mana bahaya
dan disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang halal dan muthayyibah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari pendengar radio Peduli El Cinta Peduli Kemanusiaan. Semoga apa-apa yang telah diberikan oleh teman-teman dari pendengar radio El Cinta Peduli Kemanusiaan yang telah memberikan sembako kepada kami dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan digampangkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.